Shalom, puji nama Tuhan. Kita dikumpulkan kembali dalam channel ini. Saya Evangelis Fernando Ezekiel Ginting. Senang menyapa kita dan membagi berkat Tuhan dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Saat ini saya ada di daerah Admiralty, Hong Kong, di mana kita bisa lihat inilah suasana yang ada di Admiralty, Hong Kong. Kita akan masuk dengan seri perumpamaan kita di hari ini dalam perenungan yang ada, yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yaitu perumpamaan orang-orang upahan di kebun anggur. Perumpamaan ini terdapat dalam Matius 20 ayatnya yang pertama sampai ayatnya ke-16. Saya teringat dengan satu lirik lagu yang berjudul "Semua Karena Anugerahnya". Lirik lagu ini menekankan bahwa kita dipilih, kita dipanggil, dan kita dipakai oleh Tuhan. Bukan karena kebaikan kita, bukan karena kepandaian, bukan karena kekayaan, kecantikan, dan kegagahan kita, melainkan karena anugerah Tuhan. Perumpamaan di perikop ini menceritakan tentang hubungan kerja antara penggarap kebun anggur dan pemilik sebagai gambaran prinsip anugerah Tuhan dalam kerajaan sorga, yang boleh kita lihat dalam ayat yang pertama. Pemilik kebun anggur menjanjikan upah 1 dinar per hari bagi penggarapnya dengan hitungan waktu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya. Boleh kita lihat bersama-sama di ayatnya yang kedua. Penambahan penggarap pada jam 9 pagi, jam 12 siang, dan 3 sore untuk bekerja di kebun anggur, kemungkinan bukan karena kebun anggur itu terlalu luas untuk ditanami, melainkan disebabkan banyaknya orang yang menganggur. Kita bisa lihat bersama-sama pada ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Melalui perumpamaan ini kita dapat mengetahui bahwa yang pertama, di hadapan Allah semua manusia adalah sama kedudukannya. Tidak ada yang lebih berjasa sehingga patut mendapatkan sesuatu yang lebih daripada yang sudah ditentukan daripada Allah untuk setiap orang. Percaya terkhusus juga buat setiap kita. Dalam setiap hal yang kita kerjakan dalam melayani Tuhan. Yang kedua, sebagai manusia, kita tidak pantas menuntut Allah untuk membayar kesetiaan, kerajinan, bahkan buah-buah pelayanan yang kita seakan-akan kita paling berjasa bagi pelayanan Tuhan. Karena hidup kita dihidupi saat ini pun adalah pemberian Allah, bukan milik kita, tetapi karena anugerah daripada Tuhan untuk setiap kita, orang percaya. Yang ketiga, anugerah Allah ada bagi semua manusia, bagi yang sudah lebih dahulu mengenal Tuhan dari masa kecil ketika dia lahir ke dalam dunia, ataupun yang baru mengenal Tuhan Yesus setelah dewasa. Bahkan anugerah Allah tetap tersedia bagi mereka yang mau bertobat dan mengakui Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sesaat sebelum mereka meninggal dunia. Ini yang boleh saya bagikan untuk setiap kita orang percaya melalui perumpamaan ini, mengingatkan setiap kita untuk tetap setia dalam melayani Tuhan dan punya motivasi yang benar dalam melayani Tuhan. Karena setiap kita orang percaya semua sama di mata Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini boleh memberkati kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati.